Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua yang menyaksikan kajian ini semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberkahi seluruh aktivitas kita, mulai dari pagi sampai dengan tidur lagi. Ketika semua aktivitas kita itu kita niatkan untuk beribadah, insya Allah semuanya akan dinilai ibadah. Kemarin sudah kita bahas bersama bahwa kebiasaan itu bisa menjadi ibadah ketika kita niati dengan ibadah. Kebiasaan yang baik bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih berkaitan dengan niat. Kita sudah bicara tentang tujuan niat, tentang maksud niat, tentang ikhlas. Hari ini kita lanjutkan dengan ihsan. Jadi kalau ikhlas karena dia berkaitan dengan hati, maka itu tersembunyi, dia tidak terlihat. Ya, yang terlihat itu adalah ihsan. Ikhlas karena Allah, memurnikan ketaatan karena Allah, memurnikan niat karena Allah. Itu ikhlas. Nah, ikhlas ini kita sempurnakan lagi dengan perbuatan yang ihsan. Ihsan itu terbaik, mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Allah. Kalau ikhlas itu memurnikan niat hanya untuk Allah, sekarang ihsan itu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Allah. Ibadah kita upayakan untuk ikhlas dan ihsan. Ikhlas memurnikan karena Allah dan ihsan yang terbaik untuk Allah. Ketika kita niatkan semua aktivitas kita untuk ibadah, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, di hadis Arba'in Nawawi, itu hadis yang nomor 2, kutipannya begini. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Qala anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika malaikat Jibril bertanya, fakhbirni 'anil ihsan, dan sampaikan kepadaku apa yang disebut dengan ihsan. Maka Nabi menjawab, engkau beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lihat diksinya, lihat pilihan kata yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita harus meyakini bahwa Allah melihat kita. Itu berarti aktivitas kita berada di dalam pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah kita berada di dalam pengawasan Allah secara langsung. Kita harus meyakini itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.
ketika kita sedang bekerja, kemudian ada manajer utama kita, direktur utama yang melihat pekerjaan kita, maka kita akan memberikan yang terbaik dari pekerjaan kita itu. Nah, ini sekarang Allah, kita berada di dalam pengawasan Allah langsung, maka tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya kita mencoba untuk menselaraskan antara ikhlas di dalam hati dengan perbuatan ihsan yang terbaik. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kembali lagi, kita dihadapkan pada diksi pilihan. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Maka Allah akan melihat amalmu. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Maka sesungguhnya yang akan mengawasi kita bukan hanya Allah, tapi Rasulnya dan orang-orang mukmin yang akan melihat. Allah Maha melihat, kita paham. Orang-orang mukmin akan menyaksikan pekerjaan kita. Rasulullah SAW nanti di yaumul akhir, Rasul akan menunggu kita di Telaga Kautsar. Nah, disitulah kita akan diakui oleh Rasul ataukah tidak. Dan maka kemudian hari ini kita mari persembahkan yang terbaik untuk ibadah kita, sehingga nanti ketika kita berada di telaga di padang mahsyar, kemudian di antri mendapatkan air dari Telaga Kautsar yang diberikan langsung dari Rasulullah SAW. Kita berharap untuk itu. Nah, memberikan yang terbaik untuk Allah. Kita gambaran saja, sebagai sebuah gambaran. Kalau sholat itu hanya mengejar sah saja sholatnya, maka yang penting syarat dan rukunnya itu terpenuhi, itu sah. Berpakaian yang penting menutup aurat, pakai kaos oblong sah, tidak ada masalah. Celana ketika itu di bawah lutut sah. Jadi celana cukup di bawah lutut, pakai kaos oblong kita sholat sudah sah. Itu kalau yang kita kejar adalah sah, niatnya ikhlas karena Allah sholat kita sah. Tetapi kalau kita mengejarnya ihsan, memberikan yang terbaik untuk Allah, kita tidak hanya mengejar syarat dan rukunnya, tetapi kita akan memenuhi adab-adabnya dan keutamaan-keutamaannya. Adab, kita pakai pakaian yang terbaik, tak pakai wangi-wangian. Keutamaan-keutamaannya. Nah, itu artinya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Sholat, sekolah, menuntut ilmu. Bagi yang masih kuliah, sekolah, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah. Kalau kita hanya sekedar yang penting bisa lulus ujian, dapat nilai
C gitu, kemudian lulus, ya boleh-boleh saja. Tetapi ketika kuliah kita menuntut ilmu itu kita niatkan beribadah pada Allah, kita tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk Allah, maka yang kita kejar adalah keterampilan iya, nilai A iya. Kita bisa lulus tepat waktu, nilainya A, kalau dapat mungkin cum laude. Nah, itu artinya memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan, kuliah yang kita lakukan bukan semata-mata urusan dunia, tetapi ini urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menuntut ilmu. Begitupun dan semua aktivitas kita ketika kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka kita upayakan untuk kita berbuat ihsan, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan itu rentetan dari ikhlas. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan bahwa yang penting aku ikhlas, kemudian dia berbuat seenaknya. Tidak bisa begitu. Ikhlas itu diikuti dengan ihsan, memberikan yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian akhir dari kajian kita tentang niat. Allahu a'lam bishawab, seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi seluruh langkah-langkah kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.